kembali di Ignite Ministry. Ya mungkin ada part 2 kali ya. Nah sebelum kita mulai, sedikit housekeeping. Pastiin yang punya mobile phone untuk silence. Jika ini pertama kali untuk yang pertama kali berada di tempat ini, jika toilet berada di pintu sebelah kiri saya, ada tandanya toilet, keep going straight. Ya, second door nanti terus turn right, jadi itu ada toilet. Dan jika ada emergency yang mengharuskan kita harus evacuate, assembly point kita adalah di Prince Alfred Park, which is across from this building in the Chalmers Street side, right across. Oke. Nah sebelum kita benar-benar mulai, saya mungkin mau mengundang pembicara kita untuk maju ke depan sebentar. Ya kita mau memperkenalkan ini diri dulu. Ya kalau pepatah bilang kalau tidak kenal kita tidak sayang. Mungkin saya mau mempertanyakan beberapa pertanyaan sedikit ya supaya kita bisa mengenal lebih baik siapa itu Pak Budianto yang bagi pembicara kita. Ya mungkin selamat datang di GKI Sydney. Thank you. Ya mungkin pertanyaan pertama yaitu apa sih pekerjaan Pak Budianto selain kita tahu dari pagi bekerja di GKI Greenfield, tapi dalam bidang apa gitu? Ya, saya saat ini full time minister di GKI Greenfield. Saya pegang sebagai pembina remaja teens di sana. Juga saya bertanggung jawab sebagai pembina di kebaktian umum yang sore. Kita menyebutnya kebaktian umum 3 gitu. Jadi khususnya tim worshipnya saya yang handle. Juga saya terlibat di bagian bidang pembinaan. Jadi urusan katekisasi dan membuat bahan kelompok-kelompok kecil, ya saya terlibat di sana. Biasanya begitu pekerjaannya. Oke. Nah pertanyaan kedua yaitu statusnya apa nih? Single, married, in relationship? Okay. Oh it's complicated. In relationship almost ganti begitu ya, from single to married begitu. Oke. Oke. Nah apanya? On proses ya betul ke sana. Oke. Hobinya? Saya suka main musik, saya suka dengar musik, saya suka main futsal tapi lagi nggak ada temennya begitu ya, because susah cari teman main futsal. Jadinya sekarang mainnya badminton, itu pun jarang begitu karena quite sibuk begitu. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin nggak tahu susah gampang atau enggak. Top 3 song in your playlist. Spotify apa ya yang Okay. apa yang dipakai? Belakangan lagi dengerin City Light, Saint Paul Castle Hill, of course, Cat and Kristen Getty, song mereka khususnya Christus Victor, one of the newest song, very good. Satu lagi yang nggak rohani begitu ya, One Ok Rock, do you ever know that? Band Jepang, band rock Jepang. I like their songs, very good, very liriknya mengungkapkan sometimes situasi-situasi yang kritik sosial begitu. Yeah. One Ok Rock. Okay, 2 more question last. Yeah. Okay. If you have to live in the middle of nowhere on an island, what is the one thing you want to take with you? Apa ya? Kenapa? Iya, boleh satu aja. A bottle of water, I think. If I answer. Oh, indeed. It's brilliant answer. We can get many things from there. Oke. Oke, yang terakhir adalah, can you tell us one interesting fact about yourself? Oh. Well, I'm Christian not from birth. Aku lahir dari papa mama yang tidak percaya Tuhan. Tapi saya sekolah Kristen dari kecil begitu. Jadi saya percaya Tuhan di umur mungkin kelas 2 SD di dalam segala kepolosan dan kesederhanaan pemberitaan Injil. But I believe in Jesus, then I understand that's what grace means gitu. Ketika ada banyak orang yang pintar luar biasa, membaca begitu banyak literatur Kristen, tapi mereka tetap tidak percaya. Bagaimana mungkin ada seorang anak SD kelas 2 yang mendengarkan Injil lalu percaya. Nah, I think anugerah itu nyata begitu. Dan titik pertumbuhan saya terjadi waktu SMA, ketika saya persekutuan siswa.
Saya ikut kekristenan tapi saya hanya mengerti bahwa Allah itu Allah yang kudus tanpa mengerti Allah yang kasih gitu. Jadi waktu bersentuhan dengan rekan pelayanan waktu itu di siswa dari gereja Abalef gitu ya yang lebih karismatik, saya menjelaskan pemahaman saya tentang Tuhan dan ternyata dia menunjukkan sisi satunya lagi yang saya tidak pernah dengar. Ini membuka mata saya untuk mulai berelasi dengan Tuhan secara mendalam. So it's really wonderful bagaimana Tuhan menyentuh, mengejar, menghampiri saya dan memberikan saya pertumbuhan. Amen to that. Oke, thank you. Nanti sebentar lagi kita bakal mendengar lebih banyak lagi dari Pak Budianto. Ya sebelum kita menyanyikan satu lagu, mari saya mau ajak memulai seminar pada sore hari ini. Mari kita mau berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di kesempatan sore ini Tuhan. Kami bisa berada di tempat ini, bisa kembali mengadakan Ignite Ministry Tuhan. Tuhan, biarlah lewat ministry ini Tuhan, kami di-ignite kembali akan passion kami, akan-Mu Tuhan, akan cinta kami, akan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang Kau mau paparkan di dalam kesempatan ini Tuhan, biarlah menjadi berkat untuk kami semua, untuk membawa pulang dan mengapply-nya dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus dirubah, dibentuk, dan terus menjadi dewasa untuk seperti Kristus. Berkati waktu ini, berkati Pak Budi yang akan membawakan seminar ini, biarlah semua menjadi alat-Mu dan menjadi demi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pemazmur berkata, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku di jalan yang kekal." Mari kita mau nyanyikan lagu ini, Tetap Setia.
lihat kebaikan-Mu, karena ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yesus mengajarkan, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind. Mari kita mau angkat pujian ini lebih dalam lagi sebagai persiapan kita untuk memulai seminar ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukannya, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, One Thing I Have. One thing have I desire in my life, Lord, to thirst and hunger after You alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as Your glory fill this place. Deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. How I love You, Lord. Deeper in love with You, deeper in love with You, deeper in love with You. I love You more than anything in life. Deeper in love with You, deeper in love with You. Oh, I love You, Lord. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan.
mikrofon kita serahkan kepada Pak Budi. Mungkin ada beberapa untuk yang mau bertanya bisa mengambil kertas, bisa tulis atau menunggu nanti pas saatnya question and answer. Ada juga kita mau mencoba menggunakan slido.com di mana ini secara elektronik juga bisa untuk submit questionnya juga, dan kita bisa lihat kalau misal questionnya sesuai dengan apa yang kita mau pertanyakan, kita bisa bilang like, dan itu questionnya bakal jadi lebih populer ke atas, dan kita bisa monitor apa pertanyaannya di dalam screen itu. Nah, kira-kira itu untuk question answer nanti kita akan bahasnya pas saat session Q&A. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada. Thank you, Ko Edwin. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Selamat sore. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema, judulnya You Are What You Love. Well, ketika kita bicara soal love, biasanya kita mengaitkannya cepat sekali dengan perasaan, betul? Dengan emosi, oh saya sedang jatuh cinta, oh saya cinta dengan seseorang. Tapi izinkan saya hari ini membahasnya dari pendekatan yang berbeda, melalui kita melihat lebih filosofikal begitu tentang apa itu love, dan bagaimana itu terkait dengan kita sebagai manusia. Saya mengajak kita berdoa ya, sebelum kita memulai pembahasan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau sore ini di hari Sabat yang Tuhan beri bagi kami boleh beribadah tadi pagi, tapi juga ada kesempatan kami belajar bersama di seminar sore ini. Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang fokus, berikanlah kepada kami pemahaman sehingga waktu kami belajar bersama, kami bisa mengerti dan kami bisa mengaitkannya di dalam kehidupan kami. Mungkin perlu ada unlearning dari konsep-konsep yang mungkin selama ini kami miliki, sehingga kami baru bisa menerima konsep yang mungkin kurang familiar, tapi ini mungkin lebih tepat yang menjelaskan tentang siapa Tuhan dan siapa kami dan relasi kami denganmu Tuhan. Pakai hamba-Mu sekali lagi yang terbatas ini untuk boleh menyampaikan materi di seminar ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ya rekan-rekan, you are what you love. Mari kita membahas apa artinya manusia itu adalah makhluk pencinta, atau apa artinya manusia adalah apa yang kita cintai. Apa maksudnya dan apa signifikansinya bagi kita. Boleh slide saya ditampilkan? Belum ada ya? Ya, saya akan bagi sebenarnya materi ini menjadi 4 bagian. Memang bahasanya saya takut bahasanya terlalu sulit, tetapi saya berharap saya rasa saudara cukup pemahamnya udah cukup baik begitu ya dari ibadah tadi begitu ya. Pertama kita akan membahas tentang praasumsi mengenai natur manusia. Praasumsi adalah apa yang udah ada di balik kepala kita, kira-kira begitulah ya, tentang natur manusia. Itu terima kasih slide-nya. Yang kedua kita akan membahas tentang dasar firman Tuhan mengenai apa itu keinginan, hasrat, cinta, dan hati. Lalu ketiga kita akan membahas tentang memahami esensi manusia sebagai makhluk yang berhasrat atau mencinta. Dan yang keempat, apa refleksinya bagi kita sebagai orang Kristen. Nah saudara, saya akan lebih banyak memakai waktu untuk membahas bagian yang ketiga. Jadi yang pertama, 2 dan 4 mungkin akan lebih singkat. Oke, kita mulai ya dengan bagian pertama. Praasumsi mengenai natur manusia. Karena saya percaya bahwa hari ini kita sebagai gereja Tuhan, kita setuju dan kita percaya pentingnya ibadah, pemuritan, dan disiplin rohani. Betul? Setuju? Ya, saya juga setuju. Kita jelas ingin menjadi orang Kristen yang lebih baik, yang hidup lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan, lebih totalitas, makin serupa Yesus dalam seluruh aspek hidup. Tentu saja. Namun pertanyaannya, di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa seperti ini kira-kira? Saya sudah tahu banyak hal. Saya sudah jadi orang Kristen cukup lama. Saya sudah belajar teologi, saya belajar Alkitab, ada Bible study. Tapi semua pengetahuan itu cuma berhenti di otak saya dan tidak berlanjut pada tindakan saya. Apakah saudara pernah bertanya seperti itu? Sering. That's good. Karena itu pertanyaan saya juga Ibu.
Itu pertanyaan saya juga. Saya belajar, saya Bible study sejak di kampus gitu ya, kampus ministry. Saya belajar doktrin karena saya ikut waktu itu perkantas. Saya baca buku-buku Kristen. Tapi kenapa ini cuma berhenti di otak saya, di kognisi saya, tapi tidak berlanjut membuat saya lebih komitmen cinta Tuhan, lebih rela bayar harga, lebih rela berkorban untuk Tuhan. Dan pertanyaan itu menggelisahkan saya dan saya berusaha menanyakan itu pada mentor-mentor saya. Kenapa begitu? Lalu kebanyakan mentor saya akan menjawab, ya itu karena dosa. Karena kita masih manusia berdosa, kita tidak bisa sebegitu mencintai Tuhan. Well, ada benarnya saudara. Kita terhalang untuk rela berkorban totalitas untuk ikut Tuhan karena dosa, exactly. Karena kita memang punya natur berdosa. Tapi saya tidak cukup puas, mengapa? Karena saya melihat ada orang-orang lain yang sama-sama orang berdosa tapi level komitmen lebih tinggi begitu. Kok saya tidak seperti dia? Jadi sehingga jawaban itu tidak terlalu memuaskan saya, Bapak Ibu. Dan saya masih bertanya-tanya, kenapa pengetahuan yang banyak ini tidak otomatis sejalan dengan keinginan dan hati saya untuk mencintai Tuhan? Apa masalah utamanya dan apa yang perlu saya lakukan? What's wrong? What's wrong? Apa yang salah? Apakah membaca buku Kristen itu salah? I don't think so. Belajar Alkitab, Bible study itu salah? Rasanya enggak, itu yang Tuhan minta. Tapi kenapa itu tidak sejalan dengan kehidupan saya? Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan supaya otak dan kehendak saya itu sinkron? Saudara, kebingungan saya mulai terjawab ketika saya membaca sebuah buku karangan James K. Smith dengan judul yang sama dengan seminar kita. You are what you love. Saudara, Smith memulai bukunya dengan, saya pikir dengan baik, dengan memulai menggali akar masalahnya. Dia bertanya, dia propose argumennya, dia bilang seperti ini. Mungkin masalahnya bukan sekedar kita kurang tekad ikut Tuhan. Mungkin bukan lack of commitment masalahnya. Kadang kita berpikir gitu ya, kok saya nggak segitu cinta sama Tuhan, mungkin komitmen saya kurang ya, kayak begitu kan ya, kita mungkin menduga masalahnya. Atau mungkin kita menduga bahwa saya kurang belajar Alkitab, saya harus belajar Alkitab lebih banyak lagi, saya harus tambah kognisi pengetahuan saya lagi tentang Alkitab. Itu baik, tetapi mungkin itu bukan akar masalahnya. Nah, dia mau propose bahwa mungkin masalahnya adalah asumsi kita tentang bagaimana natur manusia itu seharusnya terjadi. Bagaimana seharusnya manusia itu bisa berubah. Kalangan orang modern, gerakan pemikiran orang modern itu meyakini satu prinsip, yaitu you are what you think. Kita adalah manusia berpikir. Semua ini asalnya dari pemikir modern bernama René Descartes. Ya mungkin gak usah diapalin namanya begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah baca, René Descartes dia mengeluarkan satu istilah yaitu cogito ergo sum. Artinya I think therefore I am. Jadi kalau misalnya manusia diperas habis begitu, yang sisa apa sih? Kalau menurut René Descartes adalah pikiran kita. Therefore, kalau betul kita adalah makhluk berpikir, maka yang perlu dilakukan supaya hidup kita itu terarah berubah sesuai yang kita mau adalah dengan cara isi aja pikirannya, ubah aja pikirannya, nah maka kita otomatis akan berubah. Descartes meyakini bahwa penggerak utama manusia adalah knowledge-nya, kognisinya, pengetahuannya. Isi pengetahuan, semua masalah beres. Cuma masalahnya, apakah itu benar? Kenyataannya di dalam realita ikut Tuhan, kita nggak menemukan itu benar kan? Udah isi kepala dengan banyak Alkitab, kok hidup saya tidak berubah? Dan hari ini di zaman AI, kita tahu ini makin nggak benar. Kenapa? Kalau manusia itu emang cuma sisa pikirannya aja, AI juga begitu saudara, betul kan? AI bahkan lebih pintar dari kita manusia. ChatGPT, Manus, DeepSeek, sebutlah. Kita cari apa, dia akan langsung jawab. Kalau cuma masalah knowledge, kita manusia bisa diganti oleh AI. Oleh karena itu, Smith merasa ini bukan jawaban yang tepat. Bukan berarti pikiran tidak penting. Tentu pikiran penting, kita perlu baca, kita perlu knowledge, kita perlu belajar. Tapi itu tidak cukup untuk mengubah kehidupan kita, bahkan untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Itu sebabnya Smith menawarkan pemikiran yang berbeda.
You are not what you think. You are what you love. Kita manusia lebih digerakkan oleh hasrat dibanding pikiran. Hasrat, keinginan, cinta itu lebih kuat untuk mendorong kita melakukan sesuatu lebih dari apa yang kita tahu di dalam pikiran. Bahkan saudara, kita bisa melakukan hal yang gak masuk akal demi cinta, betul? Kalau Bapak saudara recall beberapa tahun ketika bapak-bapak masih berusaha mendapatkan pasangan Anda, apa yang kau lakukan ketika hari hujan dan rumah pasanganmu jauh dan kamu punya kendaraan? Saya rela anterin meskipun jauh. Betul, secara logika itu kan rugi ya. Gitu berapa jam nih kebuang begitu ya, tapi ini gak rugi demi cinta saya. Wah kan, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal demi cinta, betul? Dan itu saudara, ada sebuah Smith sebagai penulis buku ini memberikan sebuah contoh yang sangat menarik. Saudara melihat ada ironi di dalam gambar ini. Ada ironinya? Enggak nyala restonya. Apa yang sedang dia makan, wanita ini makan? Oh, fast food, it's Big Mac begitu ya mungkin ya. French fries, makanan fast food yang tidak sehat. Tapi lihat apa yang ia baca. Di every other day diet begitu. Sebenarnya dia itu sebenarnya buku-buku tentang diet begitu ya, tetapi every other day, not today begitu ya. Saudara, itu pengalaman Smith sebenarnya. Dia lagi baca majalah kesehatan. Dia tahu bahwa fast food like burger, french fries, and fried chicken itu gak sehat dan kita setuju, betul? Betul, kita jelas setuju. Dan dia setuju, dia percaya apa yang dikatakan oleh majalah itu. Tapi saat dia membaca majalah itu, dia sedang mengunyah Big Mac, pasti seperti orang ibu ini begitu ya. Bukan dia gak percaya sama ilmu kesehatan, dia setuju. Tapi pertanyaannya, kenapa dia tetap pilih Big Mac untuk dia kunyah? Exactly, Bu. Murah, kalau di sini murah ya, dibanding makanan sehat ya. Exactly. Jadi ada tidak sinkron antara pengetahuan, keyakinan dengan keinginan dan hasrat. Dan meskipun sudah yakin dan dipersuasi setuju tentang bahwa ini makanan kagak sehat begitu. For Smith dan tentu saja buat kita kebanyakan, kita juga pengen kan yang gak enak, yang gak sehat itu begitu. Makin tinggi kadar kolesterol berarti sejajar dengan tingkat keenakan biasanya begitu kan ya. Berarti makin enak begitu, makin tidak sehat ini makin enak. Saudara, ini hanya menunjukkan bahwa pengamatan Smith, bahwa kita lebih digerakkan oleh keinginan dan hasrat, mungkin lebih tepat dibanding kita digerakkan oleh pikiran kita. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana sebenarnya firman Tuhan juga berbicara tentang pentingnya keinginan, hasrat, dan cinta dan hati itu. Saya mengajak kita melihat dua perikop, yaitu awal kitab Yohanes dan akhir kitab Yohanes. Bagaimana Yesus menyoroti pentingnya keinginan. Saudara, ya, pasal 1 ayat 38, kisah ini bercerita tentang ada dua murid Yohanes Pembaptis yang bertemu Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dialah sang Mesias itu. Lalu Yohanes Pembaptis merekomendasi dua murid ini untuk datang, ngomong, kejar Yesus. Salah satu murid ini adalah Andreas. Lalu kedua murid itu datang menghampiri Yesus dan berusaha membuka percakapan dengan Yesus. Dan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan. Dikatakan demikian, namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, perhatikan, apa yang kamu cari? What do you seek? Sebenarnya ini bukan pertanyaan kognisi saya rasa ya. Ini bukan pertanyaan kognisi, ini pertanyaan soal keinginan. Kamu cari apa? What do you seek? Di dalam bahasa aslinya kata seek, kata mencari itu pakai kata zeteo, yang ini bukan cuma seperti kita cari barang hilang. Begitu ya, misalnya aduh dompet ketinggalan begitu ya, lalu kita cari begitu. Tapi ada nuansa desire, ada hasrat gitu. Kamu, itu mungkin lebih cocok begini, kamu mau cari makan apa? Nah kayak begitu ya, kan kalau makan kan ada desire gitu. Saya datang ke sini, saya tadi baru makan ramen begitu ya. Jadi kalau misalnya malam, saya mungkin mau makannya buffet, misalnya begitu ya, buffet, daging begitu.
Karena kalau ditanya mau cari makan apa, itu kan ada berkait sama desire. Nah, kata zeteo itu lebih cocok begitu. Sehingga waktu murid ini datang, Yesus pertama kali bertanya itu tentang hati mereka, keinginan mereka. Kamu mau cari apa? Kamu mau cari siapa? What do you seek? Sehingga buat Yesus yang penting di dalam perikop ini adalah keinginan, hati, desire dari murid-murid ini. Lebih dari apa yang mereka tahu, lebih dari segala ilmu hafalan mereka tentang Old Testament, karena mereka orang Yahudi tulen, tapi yang buat Yesus yang penting adalah apa yang kamu cari, apa keinginan hatimu. Jadi begitu juga ketika kita memperhatikan perikop terkenal di akhir kitab Yohanes tentang bagaimana Petrus dan Yesus bercakap-cakap ketika Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Injil Yohanes ditutup dengan sebuah pertanyaan yang menyayat hati sebenarnya begitu ya kepada Petrus. Apa yang Yesus tanyakan? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lagi-lagi Yesus tidak tanya soal pengetahuan Petrus tentang siapa Yesus. Itu sudah ditanyakan oleh Yesus ketika di dalam perjalanan di dekat kota Kapernaum. Di Kaisarea. Tetapi ketika di akhir kitab Yohanes, ketika Yesus sudah sebentar lagi akan terangkat, maka dia bertanya sebuah pertanyaan penting kepada Petrus. Dan ini lagi-lagi saudara, bukan soal kognisi. Lagi-lagi saudara, saya mesti affirm, bukan berarti kognisi gak penting loh ya. Oh kalau gitu udah kita gak usah Bible study begitu ya. No, bukan itu maksudnya. Tapi Yesus menunjukkan betapa pentingnya cinta, kasih kepada Allah, kepada dirinya, dari diri Petrus. Saudara, kalau kita melihat dua hal ini, kita menemukan buat Yesus keinginan, cinta dan hasrat itu krusial tempatnya. Mengikuti Yesus berarti kita mengikuti seorang pribadi yang mengajarkan kita bagaimana mencintai, bagaimana mencinta, menghasrat. Bukan hanya sekedar tahu kebenaran secara kognitif. Bukan tanpa alasan saudara, Amsal 4:23, sebuah ayat hafalan biasa gitu, ayat emas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saudara, bagian kedua bahwa firman Tuhan juga mengarahkan kita ada betapa pentingnya posisi hati di dalam natur kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara, kita masuk bagian ketiga yang saya katakan ini bakal cukup panjang, please bear with me and stay focus. Dan kalau saudara mau tanya bagian ini, saya sangat welcome begitu ya, tentu saya nanti di Q&A. Saudara, memahami natur manusia sebagai makhluk yang berhasrat. Materi ini saya banyak ambil dari bukunya, memang James K. Smith. Yang pertama, Smith menawarkan sebuah model, sebenarnya model manusia yang digerakkan oleh hasrat. Dia bagi menjadi 3, tetapi nomor 3 itu ada A dan B begitu, jadi sebenarnya 4 begitu ya. Tapi it's okay, saya bagi 3 aja. Yang pertama, arah cinta. Cinta itu punya arah. Bicara soal natur manusia yang dinamis, karena kita bergerak, sebenarnya kita terus bergerak oleh hasrat kita. Yang kedua adalah objek cinta. Cinta itu punya tujuannya, punya objeknya. Yaitu ini tentang imajinasi kehidupan yang baik. Kan kita menyebutnya seringkali juga sebagai kerajaan. Dan yang ketiga, cara membentuk cinta, cara mengarahkan cinta. Ada 2 caranya, yaitu kebiasaan, habits, itu yang sifatnya pribadi, dan yang sifatnya komunal adalah liturgi atau praktek. Kalau saya cuma ngomong kayak gini kita mungkin mabuk ya, apa ini gitu ya. Kita masuk mulai satu-satu begitu ya, kita pelan-pelan. Karena kan ini bagannya, ini model yang Smith tawarkan. Jadi melihatnya nomor 1 itu yang panah, bahwa cinta itu punya arah, dia gak pernah statis. Lalu yang kedua ada objek dari cinta. Dan apa yang mendorong cinta itu ada habits dan ada communal practices. Jadi ada 4 bagian begitu di dalam kita memahami model you are what you love. Manusia yang digerakkan oleh cinta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, arah cinta. Karena kan sebagai manusia, kita itu sebenarnya adalah makhluk yang tidak diam tetapi bergerak, betul gak sih? Saya kasih contoh, bahkan berpikir pun kita pasti punya arahnya. Bapak saudara, saya coba ini eksperimen. Mari kita tutup mata sejenak. Kita tutup mata. Mari tutup mata. Tutup mata, gak diapa-apain, tenang, percaya sama saudara. Gak diapa-apain, jangan curiga.
Tutup mata, lalu ikuti instruksi saya. Silakan saudara berpikir. Sudah? Berpikir? Oke, sudah berpikir? Berpikir? Oke, silakan buka mata. Saudara merasa instruksi saya kurang lengkap atau aneh? Exactly, Pak Darmawan. Exactly, itu dia. Kita harus bertanya, mikir apa? Kamu mau saya mikir apa? So itu hanya menunjukkan bahwa kita berpikir pun kita perlu sesuatu untuk kita mengaitkannya gitu. Kita perlu arah, mikir apa? Kita nggak bisa cuma diminta statis berpikir lalu kita diam berpikir gitu ya. Nggak bisa kan ya. Harus ada something. Nah itu hanya menunjukkan natur kita sebagai manusia bahwa kita itu makhluk yang dinamis. Yang punya arah, yang harus punya arah dan kita bergerak. Bahkan untuk urusan berpikir yang tadi sebenarnya agak dikritik oleh Smith, kita pun butuh arahnya begitu. Kita bukan kotak statis yang menurut orang-orang pemikiran modern, bahwa kita seperti kotak statis, kontainer ide yang tidak yang sifatnya diam begitu. Enggak cocok begitu. Manusia itu lebih tepat digambarkan sebagai makhluk yang intensional. Intensional. Ada intensinya. That's why kalau kita melakukan sesuatu, biasanya ada intensi. Nggak mungkin kita bilang enggak totally nggak punya intensi begitu. Saya hanya melakukan. Mungkin kalau kayak gitu sudah kebiasaan intensinya sampai nggak sadar begitu. Tapi sebenarnya kita punya intensi karena kita makhluk yang dinamis. Saudara, kalau kita bicara bahwa manusia adalah makhluk yang intensional, maka kita selalu punya arah. Kita selalu tertuju pada sesuatu. Nah saudara, arah cinta berarti kita perlu mengakui bahwa as a human, kita ini selalu punya arah, kita selalu bergerak. Nah maka pertanyaannya, apa yang menggerakkan manusia? Kan selalu bergerak, kan selalu punya arah. Nah apa sih yang menggerakkan kita untuk bergerak? Nah di dalam bukunya Smith menawarkan bahwa yang menggerakkan kita adalah hasrat atau cinta. Bukan hanya di level sederhana saudara, seperti misalnya kalau kita lapar, maka kita bergerak mencari makan. Kalau kita capek, kita bergerak menuju ranjang untuk tidur. Tapi juga di level-level yang sifatnya lebih serius. Itu sebabnya saudara, misalnya anak muda lagi jatuh cinta, dia perhatikan saja pergerakannya begitu ya. Dia akan berusaha bergerak mendekati orang yang ia suka. Bergerak, kenapa? Didorong oleh rasa cinta, oleh hasratnya. Nah saudara, pertanyaannya begini, bukankah kalau kita, apakah kita mencintai sesuatu, pertanyaannya bukanlah apakah kita mencintai sesuatu atau tidak. Pertanyaannya bukan whether we love or not. Pertanyaannya bukan itu, karena kita pasti mencinta, kita pasti tertuju pada sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah what you love. Apa yang kamu cinta? Apa yang kamu hasrati sampai kamu bergerak ke arah sana? Itu pertanyaan pentingnya dan itu membawa kita pada poin yang kedua. Pertama kita menyadari natur manusia selalu bergerak menuju sesuatu. Yang kedua menuju apa? Menuju objek atau tujuan cinta. Saudara, waktu kita bicara soal arah, kita juga bicara soal tujuan akhir. Nah, ini yang mungkin saya berharap jangan sampai terlalu filosofikal begitu ya. Saudara, Smith mengarahkan kita untuk memahami bahwa biasanya tujuan akhir ini berupa sebuah visi tentang kehidupan yang baik. Apa itu? Saudara, kalau kita bisa mengimajinasi what kind of world we want to live in. Dunia seperti apa sih yang kita mau tinggali? Dunia ideal seperti apa? Nah, menurut Smith itulah visi kehidupan yang baik. Visi tentang kehidupan yang baik atau yang ideal itu biasanya berbicara soal masyarakat. Perhatikan ya, masyarakat yang ideal. Kalau kita boleh bermimpi, kita punya impian, kita mau tinggal di dunia yang seperti apa sih? Nah, itulah visi kehidupan yang baik. Dan biasanya kita berharap kita akan menemukan kebahagiaan di dalam masyarakat yang ideal yang kita harapkan. Mungkin kita istilahnya lebih familiar dengan istilah utopia. Pernah dengar ya istilahnya utopia?
Kalau lagu yang lebih jadul, Negeri di Awan, kayak begitu ya. Katon Bagaskara gitu. Dia menyebutnya negeri di awan, negeri yang ideal, yang tidak ada peperangan, yang semuanya damai, semuanya makmur, gak ada yang miskin. Sebuah kondisi yang ideal. Nah biasanya di dalam sebuah visi kehidupan yang baik itu mencakup beberapa hal di dalamnya. Yaitu apa? Seperti apa sih relasi antara kita dan orang lain dan kita dengan alam tuh yang baik itu seperti apa? Biasa kita kan pengen bermimpi, oh tidak ada musibah, tidak ada bencana, kita dan alam berdamai. Kita berharap relasi dengan orang lain itu harmonis, baik, komunikasi lancar, kagak miskom. Itu visi kehidupan yang baik, kita pengen. Soalnya kita pengen punya imajinasi tentang bagaimana keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal tuh kayak apa sih? Yang tidak berantem sama sekali, enggak juga ya begitu. Tapi mungkin kalau konflik bisa cepat berdamai, bisa cepat selesai. Kesetiaan itu dihargai betul. Saling mencintai bukan hanya soal perasaan tetapi soal komitmen terus berjalan bersama. Saudara itu visi kehidupan yang baik. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan seperti apa yang bernilai, yang berdampak kekal, yang worth it. Aku spend my time, spend my effort untuk bekerja ini dan ini berdampak, impact bagi banyak orang. Ini menghasilkan kemuliaan Tuhan. Itu visi kehidupan yang baik. Kita pengen. Dan tentu saja soal ekonomi dan distribusi sumber daya yang adil. Seperti apa itu kondisi ekonomi yang tidak ada rakyat yang miskin, tidak ada yang kesulitan, semua tercukupi. Sumber daya itu dibagi secara adil. Saudara, ini visi tentang kehidupan yang baik dan cinta kita, mimpi kita, keinginan kita, sebenarnya kita tertarik, terdorong pada sebuah visi ini. What kind of good life with what we want. Nah saudara, visi kehidupan yang baik ini bukan cuma sekedar soal yang penting saya selamat. Yang penting saya masuk surga, titik, saya gak mau tahu yang lain. Saya rasa kalau kita punya perspektif seperti itu, apa sih yang baik? Oh yang penting saya masuk surga, selamat, titik, saya gak peduli yang lain. Maka visi seperti itu tidak akan cukup untuk menggerakkan kita hidup makin serupa Kristus di tengah kompleksitas hidup. Mengapa? Karena ada banyak hal yang gak bisa dijawab cuma dengan visi yang penting saya selamat masuk surga. Betul gak sih? Gimana lihat kalau hari ini saudara tinggal di Sydney tapi banyak saudara kita yang tinggal di Indonesia tinggal menghadapi baru disahkan misalnya RUU TNI begitu yang mengancam akan kemungkinan duifungsi ABRI lagi begitu ya, lalu hak-hak rakyat makin ditekan, lalu sebentar lagi RUU Polri bakal disahkan juga, makin banyak orang yang gak bisa berpendapat gitu ya, tidak boleh ada kritik terhadap pemerintah. So kalau kita tinggal di dalam situasi yang seperti itu, lalu kita punya visi kehidupan yang baik, visi hidup yang ideal adalah yang penting saya masuk surga, gimana kita menjawab orang-orang yang sedang bergumul dalam situasi ini? Saya pikir visi orang Kristen yang sempit dan berpikir hanya ya yang penting jadi orang Kristen udah dapat tiket surga dan that's all, that's it. Maka kita tidak cukup banyak, tidak cukup utuh membaca Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab sebenarnya memberikan visi kehidupan baik yang luar biasa. Nah saudara, untuk menjadi manusia yang utuh, berarti kita harus menginginkan sebuah kerajaan, a kingdom. Kenapa kingdom? Karena kingdom atau kerajaan ini menunjukkan sesuatu yang tidak hanya bicara soal saya dan Tuhan, saudara. Ini bukan ngomong tentang Eden pribadi gitu ya, atau seperti konsep orang Buddha nirvana gitu. Yang penting saya lepas dari lingkaran reinkarnasi, lalu saya sendiri menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Enggak. Kerajaan enggak begitu. Sebaliknya, kerajaan itu ada visi sosialnya. Kita menginginkan sebuah visi yang bukan hanya untuk saya, tapi untuk masyarakat banyak, dan ini visi yang baik, sebuah kehidupan yang baik. Mengarahkan hidup kita pada kehidupan yang baik ini, itu berarti kita sedang mengejar visi bagaimana seharusnya dunia ini berjalan. Ada justice di sana, ada sukacita di sana, ada kebenaran di sana, ada damai sejahtera. Nah saudara, masalahnya begini, kenapa saya harus bahas tentang visi kehidupan yang baik ini? Karena sedikit banyak saudara, sadar atau tidak sadar, cinta tertinggi kita itu tuh diorientasi oleh dan dibentuk oleh gambaran tentang apa itu hidup yang baik. Tentang apa itu hidup yang baik.
Imajinasi atau gambaran itu memimpin kita saudara untuk memimpin, membentuk dan memotivasi setiap keputusan dan tindakan kita. Saudara, hidup yang baik seperti apa itu tuh seperti mata kail yang menangkap imajinasi kita. Oh, hidup yang baik itu seperti ini, saya mau seperti ini hidupnya. Dan itu akan menggerakkan setiap keputusan demi keputusan yang kita ambil. Saya kasih contoh biar ini mungkin gak terlalu ngawang-ngawang begitu ya. So di tahun 2006 ada sebuah film judulnya ada The Pursuit of Happiness di Amerika. Based on true story, singkat ceritanya ada seorang bernama Chris Gardner, dia miskin, dia hobo gitu ya, dia gak punya rumah, dia tunawisma, dia punya anak, satu anak laki-laki, dan dia bekerja keras melewati berbagai tantangan hidup untuk mengejar satu hal, the American Dream. Tahu ya saudara ya, itu mungkin populer buat kita, American Dream. Apa itu? Siapapun kita dari latar belakang apapun, kalau kita bekerja keras, kita akan mencapai kesuksesan secara materi. Maksudnya itu ya, kesuksesan secara materi. Uangnya banyak, populer, gaji tinggi, mau beli apa bisa, punya banyak pilihan, punya banyak fasilitas dan segala macam. Saudara perhatikan bahwa di American Dream, ada mimpi orang Amerika itu sebenarnya menawarkan sebuah visi kehidupan yang baik, bukan? Bayangkan kalau mungkin hari ini kita sebagai mahasiswa yang kuliah ke luar negeri, ke Sydney, apa yang kita pengen sebenarnya? Pendidikan yang baik. Lalu apa? Kita pengen lulus dengan pekerjaan yang baik, bukan? Kalau mau jujur kita pengen digaji dengan dolar, begitu. Kita punya uang yang lebih banyak. Kita bermimpi suatu hari nanti misalnya kita pasang target umur 35 kita punya tabungan sekian ribu dolar misalnya begitu. Kenapa kita pengen punya mimpi punya tabungan segitu banyak? Karena mungkin dengan tabungan itu kita punya kebebasan untuk pergi traveling around the world. Kita punya jaminan akan masa depan kita. Betul gak sih? Relate gak sih? Kita pengen dengan uang yang banyak kalau kita mau nikah sama siapa uangnya udah ready langsung siap menikah. Kita pengen bahagiakan family kita. Saudara perhatian gak apa yang tadi saya sebutkan? Bukankah itu sebuah visi kehidupan yang baik, betul? Maka kalau kita artikulasikan kehidupan yang baik adalah ketika saya punya kebebasan finansial, ketika saya bisa memberikan sesuatu buat orang tua saya berbakti, we are Chinese people begitu ya, kita sangat family oriented. Kita pengen punya kebebasan ketika life expense itu mulai meningkat, kita tidak khawatir karena kita punya tabungan. That's a good life, ya kan? Dan itulah yang dikejar oleh dalam film Pursuit of Happiness adalah dikejar oleh Chris Gardner. Saya mau punya a good life. Dan good life itu digambarkan dengan American Dream. Hal-hal yang tadi saya sebutkan. Orang-orang yang percaya pada American Dream juga berpikir bahwa dunia, bukan cuma saya, dunia akan lebih baik dengan American Dream. Mengapa? Kalau kamu mau kaya, kamu harus kerja keras. Dan kamu akan bahagia ketika kamu kaya. Dunia akan makin bahagia, akan makin baik jika semua orang punya apa yang disebut sebagai American Dream. Tidak akan saling iri. Seperti yang tadi kita bahas ya pagi ini. Kenapa? Orang semuanya kaya, begitu ya, ngapain iri? Semua tidak akan saling membunuh. Semua tidak akan saling konflik. Mengapa? Oh semuanya kaya, semuanya makmur, semuanya punya pilihan dan bebas. Apakah itu kenyataannya saudara? Apakah kalau kita punya American Dream, otomatis kita akan bahagia? Saudara, fakta membuktikan bahwa banyak orang yang sudah punya American Dream, mati bunuh diri. Uangnya banyak, gak kekurangan apapun. Tapi tetap bunuh diri. Saya bingung juga begitu. Wow, what happened? Jawaban mereka kata-kata adalah saya kosong, saya empty, saya kesepian. Oh ternyata visi kehidupan yang baik yang digadang dan ditawarkan American Dream ternyata tidak betul-betul baik. Ternyata ini mungkin hampa. Saudara mulai menangkap apa itu visi kehidupan yang baik. Ada story di dalamnya. Ada hal-hal yang dianggap berharga di dalamnya. Saya bandingkan. The Chronicles of Narnia, karya C.S. Lewis. Tentu ini sangat familiar bukan buat kita. Saudara, C.S. Lewis menceritakan juga ada sebuah kerajaan lain. Yaitu kerajaan seorang raja bernama Aslan.
Aslan itu yang singa begitu ya. Kerajaan Aslan adalah kehidupan yang ideal. Mengapa? Karena di dalam kerajaan Aslan, sang singa yang maha bijak dan maha baik itu adalah rajanya. Dialah raja sejati Narnia yang sedang mewujudkan visi tertinggi tentang kehidupan yang baik. Mengapa? Kenapa disebut baik? Karena kerajaannya itu adalah tempat di mana cinta, keadilan, kedamaian, kebenaran ditegakkan. Ini kehidupan yang harmonis, bukan hanya antar manusia, antar makhluk hidup, tapi juga dengan alam. Sebuah kerajaan yang ideal. Dan musim-musim itu diatur untuk kebaikan manusia, orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dengan sangat teratur. Dan mungkin di Sydney kita merasakannya sedikit banyak ya. Lagi temperaturnya lagi bagus begitu ya. Windy and cool. Mungkin surga seperti itu saudara ya. I don't know. But itu yang digambarkan oleh C.S. Lewis melalui kerajaan Aslan. Saudara, Aslan mewakili sebuah kehidupan yang baik. Kehidupan yang selaras dengan kebenaran, pengorbanan, tujuan. Dan ini bukan cuma soal prosperity, tapi ini soal righteousness, soal love di sana. Saudara lihat dua kisah ini, maka kita mendapati sebuah kebenaran bahwa every kingdom punya story-nya. Setiap kerajaan, setiap visi kehidupan yang baik, mimpi kita tentang sebuah kehidupan yang baik, itu punya narasinya sendiri. Apa yang dianggap baik di dalam satu kerajaan, mungkin dianggap bodoh di kerajaan lain. Saudara, kalau kita misalnya tinggal di dalam kerajaan American Dreams, bahwa kita mengharapkan, mengusahakan seluruh diri kita untuk mengejar American Dreams, maka kita akan menemukan bahwa identitas kita itu tergantung pada pencapaian, bukan? Kalau kita punya prestasi, kita punya pencapaian yang baik, berarti kita adalah orang yang berhasil. Kamu baru jadi orang, karena kamu sukses. Saudara, nilai-nilai yang dihargai ketika kita bermimpi untuk mencapai American Dreams adalah kerja keras, hal yang baik. Tentu saja budaya Kristen tidak menolaknya. Tetapi sukses secara materi, individualis. Kalau bisa saya makin kaya, menekan orang lain makin miskin, that's okay. Yang penting kan saya makin kaya, saya sukses. Saudara, makna hidup, kita baru mulai merasa hidup kita bermakna kalau kita punya uang yang banyak dan kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Dan tujuan hidup adalah untuk mendapatkan materi, stabilitas finansial sebanyak mungkin. Hidup kalau boleh yang nyaman, yang enak saja. Saudara, setiap kerajaan punya narasi. Dan makna hidup kita, tujuan hidup kita, identitas kita ditentukan oleh kerajaan mana yang kita mau kejar. Saudara, ini bertolak belakang dengan apa yang dikisahkan oleh Lewis sebenarnya. Lewis melalui kerajaan Aslan sebenarnya menggambarkan apa yang Alkitab sampaikan tentang versi kerajaan di Alkitab, yaitu the kingdom of God. Saudara, apakah saudara pernah membaca kitab Wahyu pasal 21 dan 22? Itu kitab paling akhir di dalam Alkitab kita. Mungkin kita jarang membahasnya. Some of us mungkin takut baca kitab Wahyu, aduh serem benar begitu ya. Some of us mungkin merasa ini terlalu sulit karena bahasnya banyak simbolis. Saya tidak tahu alasannya, tapi setidaknya di Jakarta begitu ya di konteks pelayanan saya. Tapi Wahyu 21 sebenarnya memberikan pada kita sebuah imajinasi tentang langit dan bumi yang baru, tentang Yerusalem yang baru. Apa yang digambarkan di dalam kerajaan Allah yang sempurna itu? Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah kasih, sukacita, dan damai. Kita tidak butuh matahari lagi saudara. Mengapa? Karena Allah lah terangnya. Kita akan menikmati sukacita berelasi dengan Allah tanpa batasan. Kita akan menemukan bahwa tidak ada lagi yang miskin dan kaya. Karena kekayaan kita adalah Allah. Memiliki Kristus adalah kekayaan kita yang terbesar. Tidak ada lagi orang yang kelaparan. Kenapa? Karena semua akan kebagian makan di dalam perjamuan kawin anak domba. Saudara bayangkan sebuah realita yang sempurna itu. Yang Allah tawarkan kepada manusia. Kalau kita jadi orang Kristen. One day. Kerajaan ini akan datang. Pertanyaannya, maukah kita mengarahkan cinta kita kepada kerajaan ini?
Soalnya dalam kisah kerajaan Allah, kita akan menemukan identitas kita tidak ditentukan oleh prestasi. Seolah-olah kalau kita nggak punya prestasi, kita nggak berharga. Nggak. Identitas kita, siapa kita, keberhargaan diri kita ditentukan oleh cinta Yesus Kristus bagi kita. Pengorbanannya di kayu salib, satu kali untuk selamanya. Itu yang menentukan siapa kita. Berharga di mata Allah. Makna hidup kita temukan ketika kita hidup sesuai dengan desain Allah bagi kita. Apa itu desainnya? Supaya kita menjadi gambar dan rupanya yang menyatakan terang Kristus di tengah dunia. Saudara, nilai-nilai yang penting bukan lagi pencapaian pribadi, kesuksesan materi, tetapi kasih, pengorbanan, bagaimana kita menyatakan kebenaran, bagaimana kita hidup di dalam keadilan, kemurahan hati kepada orang lain. Dan tujuan hidup kita bukan lagi untuk mengejar ambisi pribadi kita, tetapi memuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara, sadarlah bahwa kerajaan-kerajaan ini beserta narasinya hari ini juga sedang berusaha merebut hati kita. Kerajaan dan narasi ini sedang rebutan, tarik-menarik untuk merebut tahta hati kita dan mengarahkan cinta kita, orientasi hidup kita kepada mereka. Dan saudara, kenyataannya biasa kita lebih tertarik pada kerajaan-kerajaan dunia, bukan? Karena mereka terlihat lebih real, karena kita melihat mereka lebih nyata. Tapi saudara, bersyukur bahwa ada cara untuk mendidik dan mengarahkan cinta kita. Kalau hari ini kita merasa, iya ya, kok saya hidupnya duniawi benar begitu ya. Kayak sayanya mengejar sesuatu yang dunia ini tawarkan terus dan saya tidak bisa berubah. Maka saudara, ada kabar baik bahwa kita punya cara untuk membentuk kebiasaan, membentuk afeksi kita, membentuk cinta kita. Yaitu cara pertama adalah habits, kebiasaan. Soalnya dalam versi NIV, Kolose 3:14 dikatakan demikian. And overall, these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Saudara, perhatikan apa yang Paulus tuliskan. Love yang dia tuliskan itu masuk dalam sebuah kategori, barisan kategori gitu ya. Bukan barisan. Love itu masuk sebagai salah satu dari barisan traits yang baik, lalu disatukan dalam satu kelompok, satu kategori. Apa kategori itu? Ini warna kuning. Virtues. Love adalah salah satu dari virtue atau kebajikan. Come on, what is kebajikan gitu ya. Kita bahasa Indonesia mungkin pernah dengar kebajikan, tapi apa itu? Kita definisikan apa itu virtues. Sederhananya begini saudara, virtues atau kebajikan adalah kebiasaan moral yang baik dari diri seseorang yang, ini kata penting, mencondongkan seseorang kepada nilai-nilai kebaikan. Saudara, kalau kita dididik oleh orang tua kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, tuh ya, bertanggung jawab. Waktu kita sedang tidak bertanggung jawab dan kita punya inklinasi, punya kecondongan untuk enggak nih, ini salah nih, saya harusnya melakukan tanggung jawab saya. Nah saudara, itu virtues. Udah ada nilai tanggung jawab dalam diri kita sehingga kita merasa ini kayaknya salah kalau saya meninggalkan tanggung jawab. Saya harus lakukan tanggung jawab. Itu virtues saudara. Dan kasih, love, itu juga adalah virtues. Kebajikan itu seperti tertanam di dalam karakter seseorang sehingga apa saudara, mereka itu bisa secara otomatis melakukan hal baik. Pernah kan saudara, rasanya ini gak baik deh. Dan hati nurani kita seperti berbicara keras untuk berkata jangan lakukan ini. Ada dompet jatuh misalnya, lalu uangnya banyak begitu saudara ya. Kita tahu itu bukan punya milik kita tapi gak ada orang lain yang lihat. Waktu itu mau kita ambil uangnya, lalu ada suara hati nurani berkata, no, you are not that kind of person. Setelah waktu ada suara seperti itu, sebenarnya itu ada virtues di dalam hati kita. Roh Kudus sedang memakai nilai-nilai kebajikan dalam diri kita untuk mengingatkan, hey, kamu bukan orang yang seharusnya mencuri. Kamu orang yang baik, kamu orang yang jujur, jangan lakukan itu. Nah saudara, virtues itu melakukan sebuah otomatisasi di dalam diri kita yang kita tahu, ini wrong, gak usah pikir lagi. Misalnya saudara ya, saya baru 2 hari 3 hari di Sydney, saya melihat orang jaywalking gitu ya. No kameras, nggak ada kamera. Dan saya lihat beberapa orang jaywalking gitu. Tapi setiap kali saya jalan sama teman saya, kita semua nunggu sampai lampunya hijau
untuk nggak jaywalking begitu ya, kita menjalaninya. Saudara, kenapa kita secara otomatis tidak mau jaywalking? Saya rasa bukan cuma karena takut divine yang mahal begitu ya, divine aja kamu jaywalking ya curang begitu, kamu mesti bayar. Rasanya bukan cuma itu, tapi kita seperti udah punya otomatis kayak udahlah begitu ya, tunggu hijau juga bentar lagi, sabar dikit. Saudara, itu virtues. Nah, love adalah bagian dari virtues. Saudara, waktu kita bicara soal kebiasaan moral yang baik seperti love, itu juga virtues itu juga disebut sebagai second nature. Nah, apa sih, kenapa disebutnya second nature sih? Saudara, sebagai manusia kita punya first nature, punya sifat otomatis di dalam tubuh kita. Biasanya sifatnya biological. Saya kasih contoh. Saudara, ada yang mikir kalau mau bernafas? Ada yang mikir, wait, saya mau nafas atau enggak ya? Kita enggak begitu kan. As a human kita enggak mikir dulu untuk bernafas. Begitu juga dengan berkedip. Berkedip mungkin kita bisa, enggak, saya enggak mau berkedip. Tapi saudara diajak ngomong dikit, hai, iya udah berkedip begitu ya. Otomatis secara biological. Saudara, kita punya first nature secara biological. Bernafas, berkedip itu contoh first nature. Tapi kita bisa memiliki second nature. Apa itu? Itu adalah virtues. Nilai-nilai kebaikan. Lawan dari virtues adalah vices, yang jahat begitu ya. Inklinasi kita untuk berbuat curang, berbuat jahat. Dan ini semua saudara sifatnya adalah dibentuk, dilatih. Ini dilatih. Nah saudara, karena ini sifatnya virtues atau second nature, maka saudara ini sifatnya autopilot. Do you know autopilot? Ada yang nyetir di sini? Bapak-bapak nyetir mobil, do you ever masuk di dalam autopilot mode waktu nyetir? Maksud saya begini, kita nggak sadar nih, misalnya jalan ke kantor dari Senin sampai Jumat selalu melewati rute yang sama. Ada satu titik kita bisa merasa gini, kok udah sampai sini ya? Udah nyetir gitu ya, jalan gitu saking udah biasanya, sampai kita di satu titik, kok udah sampai sini ya? Kayaknya tadi belum lama jalan, kok udah sampai dekat rumah ya? You ever feel that? Saudara, itu autopilot. Kenapa? Karena kita sudah terlatih, biasa melakukan, dan itu menjadi sebuah second nature kita. Kita mau injek gas, mau injek rem, kita udah gak mikir dulu. Mana gas, mana rem ya, begitu kan ya. Ini gearnya mesti diturunin atau enggak ya, mesti gear berapa ya begitu. D berapa ya begitu ya. Kalau mau reverse, kita mungkin udah gak lihat sak begitu ya, udah langsung masuk reverse begitu. Soalnya mengapa kita bisa melakukan itu tanpa harus pikir lewat consciousness kita? Itu karena udah menjadi bagian dari subconscious kita, the second nature. Dan itu juga yang terjadi di dalam kasih saudara. Inklinasi kita untuk mencintai. Sifatnya autopilot karena ada di alam bawah sadar. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan virtue di dalam kehidupan kita? Bukan dengan belajar 10 hukum Taurat. Saudara tahu kalau masih kecil, ada yang pernah mungkin sekolah minggu. Bagaimana belajar 10 hukum Taurat? Ingat ya, hukum pertama, oh bukan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku gitu ya. Hukum Taurat. Yang nomor 2, jangan membuat patung begitu ya. Begitu sampai 10. Saudara, kalau kita belajar seperti itu, masuknya di mana? Kognisi. Begitu juga kalau misalnya kita disuruh, kan kita mau bisa menjadi orang yang lebih mengasihi, maka caranya gimana? Hafalkanlah 1 Korintus 13, perikop tentang kasih, maka kita akan menjadi orang yang mengasihi. Kayaknya enggak ya saudara. Kayaknya kita meskipun udah tahu kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu gitu. Kayaknya kita gak jadi makin orang yang mengasihi, begitu kan ya. Tentu saja kita butuh membacanya, tapi kasih itu tidak cukup. Dan bagaimana kalau gitu mendapatkan virtue? Virtue itu didapatkan lebih seperti kita belajar scaling di piano atau fingering di gitar atau belajar chord di gitar dibandingkan belajar teori musik. Bagaimana kita belajar scaling di piano atau fingering di gitar atau bahkan belajar chord di gitar? Coba terus. Kita lihat orang, entah lewat YouTube, entah lihat guru yang mengajarkan, entah kita coba sendiri, lalu kita coba. Gitu ya, misalnya do re mi fa sol la si do, nanti balik lagi do si la sol fa mi re do begitu ya. Fingering gitar juga begitu ya. Do re mi fa sol la si do, nanti balik lagi dari bawah ke atas ke bawah. Begitu terus belajar chord juga seperti itu saudara. Kalau kita belajar musik, oh G itu chordnya seperti apa, mesti apalin begitu ya. Oh seperti ini, C seperti ini, yang F mesti ada bloknya dan segala macam.
Coba terus sampai kalau kita sudah cukup terlatih, kita tutup mata. Lalu ditanya sama teman kita, kunci G, sat, wah gitu ya. Main tutup mata, kita menikmati, wah main gitar gitu ya, G, C begitu ya. Bahkan kalau sampai melodi, kalau kita sudah terlatih, sampai ujung-ujung sini pun gak usah lihat juga tahu notnya apa. Why is that happen? Kenapa orang bisa, kok jago banget begitu main gitar, nggak lihat tapi semua nadanya presisi dipencet. Terlatih, saudara. Itu seperti permainan musik itu seperti udah menyatu sama diri kita, sama otot-otot kita, memori muscle memory kita itu udah nyatet, udah hafal, sampai nggak usah mikir lagi, udah subconscious kita gerak. Love, cinta, cara dapetinnya begitu. Kalau kita mau makin mencintai Tuhan, dapetinnya lewat apa? Meniru dan latihan. Saudara, ini gak cukup soal kognisi. Kita ditentukan oleh hasrat, oleh cinta, dan cinta kita dibentuk oleh latihan. Masalahnya saudara begini, kita mungkin tidak sadar sudah latihan, sudah melatih cinta kita kepada arah yang lain. Saya kasih contoh. Saya punya pergumulan main game, saudara. Dari kecil saya main game. Kenapa? Saya kesepian di rumah. Papa mama sibuk kerja, koko saya punya urusannya sendiri, cece saya punya urusan sendiri. Main ke rumah teman, nggak boleh. Disediakan PlayStation di rumah, dari kecil. Kalau bosen, main game. Boleh ada teman nggak? Boleh, kalau teman datang ke rumah. Ngapain di rumah? Main game. Namanya anak kecil kan begitu ya. SMP, PlayStation sudah ditinggalkan, pindah ke PC. Di PC, saya terlatih main game, saudara. Kalau bosen, main game. Buat anak kecil, saya waktu itu, saya tidak melihat itu sebuah masalah. Semua juga main kok. Semua juga main game kok. Apa salahnya sih main game? It's part of entertainment. Dan hari ini kalau ada orang yang bilang game salah, saya bisa protes, saudara. Saya bisa kasih berbagai argumen begitu. Tapi poinnya bukan apakah salah atau benar. Tapi karena secara tidak sadar, habit ini membentuk saya menjadi seorang yang mencintai apa yang game itu tawarkan. Gratifikasi secara cepat. Kalau saya bosen, saya nggak bisa tahan, saya langsung buka game. Sadar gak saya, waktu saya bermain game berjam-jam itu, saya sedang diarahkan cintanya pada game. Sadar gak sih? Nggak sadar, saudara. Tapi itu habit yang udah kebangun. Dan hari ini melepasnya setengah mati. Kayak udah menjadi part of myself. Seperti hari ini kalau kita berkata misalnya pada Ko Herwin, jangan ingat lagi ya kunci C gitar. It's very hard kan. Ya elah gitu, masa gue harus lupa, pencet juga udah tahu begitu. Kasih gitar juga udah tahu. Susahnya setengah mati kalau kita sudah wired in. Kita sudah terlatih di dalamnya. Maka saudara yang perlu nanti kita pertanyakan adalah, habit apa yang kita udah bentuk selama ini? Karena hari ini, mungkin bertahun-tahun lalu, kita sudah membuat sebuah habit. Yang secara tidak sadar, habit itu sudah membentuk kita menjadi orang yang hari ini ada. Maka kita perlu kembali mengecek lagi kepada kehidupan kita. What habits are you making? Hari ini habit seperti apa yang kita buat? Karena itu menentukan seperti apa kita nanti menjadi orang. Saudara, kebiasaan dibentuk oleh praktek-praktek formatif yang sedang melatih alam bawah sadar kita. Karena cinta sifatnya otomatis. Cinta bekerja secara otomatis. Dan otomatisasi dibentuk dengan cara semacam latihan yang sering, maka saudara kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan kita yang rutin dan sering, entah itu intensional kita pilih atau tidak intensional, misalnya pergi ke kantor kan itu mau gak mau begitu ya, bukan karena saya suka tapi harus begitu. Itu sudah membentuk habit kita dan itu melatih cinta dan hasrat kita kepada suatu tujuan tertentu. Jadi penting ya, ada buku yang judulnya cukup populer, The Power of Habit, kekuatan habit. Dan bukan tanpa alasan orang itu membuat judul seperti itu. Apakah habit kita, saudara, sedang sesuai dengan narasi dari kerajaan Allah?
ending kerajaan Allah, peran kita di dalam kerajaan Allah. Atau habit kita sedang menarik kita jauh, seperti drama tadi yang sedang dilatih begitu ya. Menarik kita jauh dari kerajaan Allah dan sedang mengejar kerajaan-kerajaan lain yang dunia tawarkan. Saudara, kalau kita menyadari bahwa habit kita kebanyakan mengejar apa yang dunia tawarkan, maka mulai pikirkan untuk menghentikan habit itu. Meskipun sakit di awal. Dan mulai membangun secara aktif habit yang menolong kita untuk makin sesuai dengan peran kita di dalam kerajaan Allah. Sudah mulai pusing saudara? Sedikit lagi ya. Yang kedua, bagaimana cara kita membentuk dan mengarahkan cinta? Yaitu dengan cara liturgi yang secara komunal. Saudara mengatakan you are what you love, di saat yang sama sebenarnya kita sedang mengatakan you are what you worship. Mengapa? Karena apa yang kita sembah itu pasti kita cintai. Kita pasti mencintai apa yang kita sembah. Hari ini kita berkata kita menyembah Tuhan, bukan? Kita menyembah Allah Tritunggal. Saya bertanya, apakah engkau mencintai Allah Tritunggal? Do you love Jesus? Jangan takut berkata yes. Yes, meskipun pada realita kita jatuh bangun begitu ya. Mungkin hari ini kita masih bergumul dalam dosa. That's okay. Itu yang Petrus juga alami. Saudara, kita mencintai apa yang kita sembah. Cuma masalahnya begini, Luther pernah berkata, apapun yang melekat di dalam hati kita dan kita andalin itu, sebenarnya itulah Tuhan kita. Kalau misalnya yang melekat sama hati kita adalah uang, dan kita betul-betul mengandalkan uang untuk seluruh hidup kita, maka sebenarnya yang menjadi Tuhan kita adalah uang. Kalau kita begitu punya, misalnya kita sangat punya uang dan sangat bisa mengandalkan uang, kita gak butuh Tuhan. Uang menjadi Tuhan kita, mengalahkan segala sesuatu. Dan saudara, kita pasti menyembah sesuatu. Masalahnya adalah apa yang kita sembah. Seperti love, kita pasti mencintai sesuatu, bukan masalah kita mencintai atau tidak, tapi mencintai apa atau siapa. Begitu pula worship. Kita pasti menyembah sesuatu, tapi pertanyaannya apa yang kita sembah. Dan John Calvin menyebut hati kita sebagai pabrik berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang menjadi cinta tertinggi kita melebihi Allah, itulah berhala. Soalnya berhala bukan cuma soal patung. Berhala spiritual hari ini mengambil bentuk berbagai macam. Dan biasanya berhala menggeser Tuhan dari posisinya dan menaikkan kita sebagai Tuhannya. Apapun bentuk berhalanya. Saudara, membahas berhala butuh satu materi khusus lagi. Tapi secara dasar kita perlu memahami bahwa kalau kita tidak sedang menyembah Tuhan, di saat yang sama kita sedang menyembah berhala. Dan itu adalah akar dari masalah dosa kita. Kita mau menjadi Tuhan. Nah, masalah begini saudara, penyembahan berhala itu sifatnya lebih liturgikal daripada teologis. Maksudnya apa sih? Penyembahan berhala kita sifatnya itu bukan secara kognitif masuknya, tetapi lewat kebiasaan. Kalau secara teologis kita lihat, enggak lah, masa saya mau menyembah Allah lain? Betul kan ya? Masa sih saya mau menyembah berhala? Kita tahu itu salah. Tapi masalahnya pada praktek, kita udah kebiasa, kita dididik, kita dibentuk melalui sebuah pengulangan yang akhirnya mencondongkan hati kita pada berhala. Saudara, saya kasih contoh, dan ini contoh yang mengerikan sebenarnya kalau kita mulai sadar. Disebutnya liturgi budaya. Apa itu? Contohnya mall. Wait, mall? Apa yang salah dengan mall? Kita semua pergi ke mall. Kita cari makan misalnya ke mall, gitu ya. Kita cari baju ke mall. Apa yang salah dengan mall? Saudara, mall tidak salah. Mall pada dasarnya tidak apa-apa. Kita pergi ke mall boleh gak? Tentu saja boleh sebagai orang Kristen. Tapi saudara perhatikan dan waspada dan sadarilah bahwa mall itu seperti kuil konsumerisme. Mall is a temple of consumerism. Saudara, bagaimana konsumerism, bagaimana mall mendidik kita menjadi orang konsumeris? Bukan dengan begini saudara caranya. Waktu kita datang ke mall, lalu ada orang yang samperin kita. Sini, saya jelaskan kepada kamu konsumerisme. Saya tawarkan benefit dari konsumerisme. Ada 16 hal yang baik tentang konsumerisme. Mau join konsumerisme? Saudara tahu konsumerisme ya? Menghabiskan uang, sumber daya kita untuk konsum, nikmatin, makan, lakuin apa yang kita mau, beli baju yang gak perlu dan segala macam. Konsumeris. Saudara, mall tidak datang kepada kita dengan cara seperti itu, bukan? Kita datang ke mall, gak ada yang nyapa kita, seperti kita kalau datang ke gereja, ada yang nyapa, shalom gitu ya. Mall gak ada, paling cuma security.
Itu pun ngecek kita bawa bom enggak, begitu kan ya. Tapi bagaimana mall membentuk kita? Dia nggak ngomong. Dan nggak butuh ngomong untuk membentuk kita. Lewat apa mereka masuk? Visual. Saudara, salah satu contoh yang Smith katakan begini, kalau misalnya kita datang ke mall, khususnya biasa wanita begitu ya. Saya bukan rasis begitu ya, seksis enggak. Tapi kalau kita wanita, lalu kita melihat ada, ini cara mall ya, menawarkan sebuah gambaran hidup yang baik. Dia kasih foto model yang cantik. Dan kalau dia toko pakaian dalam misalnya, maka wanita itu akan pakai pakaian dalam dari toko itu dan ditampilkan gede-gede. Dan kita seperti diajak untuk melihat itu. Dan seolah-olah mall itu berkata, penjual baju dalam itu berkata kepada kita, kamu mau jadi cantik? Pakai bra ini. Kalau kamu gak pakai bra ini, kamu kurang cantik. Kalau badanmu tidak sebagus model ini, there's something wrong with you. Begitu pula dengan toko kacamata, saudara. Pria-pria begitu yang ketika melihat di toko kacamata hitam, lalu di sana ditampilkan model-model badan yang gagah, dadanya jadi begitu ya, perutnya six pack, pakai kacamata hitam dan sengaja nggak pakai baju begitu untuk menunjukkan. Soalnya dia mau berkata begini, kalau kamu tidak seperti model ini, you are not manly enough. You are not enough. You need to be like this untuk menjadi cukup. Saudara, itu diomongin gak kepada kita? Enggak. Tapi kita setiap kali mau lihat itu, terus menerus lihat itu, lama-lama kita mulai berpikir, bagus juga kalau saya pakai baju itu ya. Di awal mungkin kita gak tergoda. Wah, apa sih? Gak butuh. Tapi saudara, coba terus datang. Coba lihat terus, coba pandang terus. Lama-kelamaan kita mulai berpikir, ada benarnya juga. Kapan kita menyesalnya? Waktu kita sudah beli. Sudah beli banyak, pulang, lalu kita mulai mikir, kenapa saya beli begitu banyak ya? I don't need this. Iya betul, istrinya akan ngomel ya kepada papa, begitu juga suaminya yang marah begitu ya. Kenapa mama beli banyak sekali? Belum tentu dipakai, pakai baju juga yang itu aja bukan? Saudara sadar gak? Dunia kita tidak netral. Dunia kita sedang mendidik hati kita kepada sebuah visi kehidupan yang lain. You are not enough. Your identity depends on what you wear. Kamu cantik bukan karena Tuhan menyelamatkanmu dan menganggap engkau berharga. No, kamu cantik kalau kamu punya baju ini, punya celana ini, punya sepatu ini, punya kacamata ini, punya jepitan rambut ini. Saudara sadarkah apa yang kita lakukan, dunia yang kita hadapi, budaya yang sedang mengkomunikasikan segala sesuatu kepada kita. Bahkan iklan-iklan, saudara, iklan shampoo, lihatlah iklan shampoo. Apa yang ditawarkan tentang kecantikan? Wanita dengan rambut panjang, lebat, dan lurus. Sehingga kalau kau tidak punya rambut panjang, lebat, dan lurus, kamu tidak cantik. Mau cantik? Pakai shampoo kami. Saudara ngerti bahwa advertisement hari ini, dunia kita sudah main di level sana. Di level psychological, di level emotion, di level imajinasi. Saudara, kalau kekristenan kita hanya bermain di level kognisi, jangan heran gereja ditinggalkan. Ya saya harus mengakui, kita ketinggalan. Kalau gereja kita hanya bermain di level kognisi, hanya seperti memberikan informasi-informasi saja tanpa menyentuh emosi, kedalaman hati, keinginan terdalam dari orang-orang yang datang ke gereja. Jangan heran mereka pergi ke diskotik dan ke pub. Jangan heran mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak relevan dan lebih baik jadi orang ateis. Dan saudara, kalau kita adalah what we worship, Alkitab sebenarnya memberikan sebuah petunjuk. Ada loh cara untuk membentuk cinta melalui praktek yang menjadi counter formation, melawan apa yang budaya itu sedang taruh kepada kita. Apa itu? Kolose 3 ayat 15, 16, Paulus melanjutkan. Tadi kan virtues, love itu ya. Love adalah bagian dari virtues. Dia tulis seperti ini. Let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. And be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly.
as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Saudara, seolah-olah Paulus mau berkata begini, kamu mau dapat virtues, kamu mau dapat love, kamu mau acquire it, this is the way. Gimana the way-nya? Perhatikan yang dikuningin. Kamu mau dapat cinta, izinkan dirimu mendengarkan firman Tuhan terus-menerus. Kamu mau cintamu dibentuk mengarah serupa Kristus, kamu perlu mengajarkan dan perlu menegur satu sama lain dalam kebenaran firman. Kamu mau cinta itu terbentuk dalam dirimu kepada Allah, maka bernyanyilah karena cintamu dibentuk oleh nyanyian pujian lewat lagu-lagu rohani. Karena itu bicara kebenaran firman Tuhan yang mendalam ke dalam dirimu. Saudara, gimana kita menemukan pengajaran firman Tuhan, kita saling berbicara, saling berdiskusi tentang firman Tuhan, dan kita menyanyikan pujian. Di mana itu? Spotify kita gak dengar khotbah begitu ya. Kita gak ngomong satu sama lain, kita dengar sendiri. Tapi di mana kita menemukan ini? Ibadah Kristen. Ibadah. Kenapa saudara? Karena di dalam ibadah Kristen, saudara perhatikan baik-baik. Kita tenggelam di dalam liturgi yang berulang sebenarnya. Saudara, liturgi kita gak berubah-ubah tiap minggu kan. Hari ini kita memuji Tuhan pertama, besok kita persembahan duluan. Kan gak begitu kan, kita khotbah dulu pertama. No, liturgi itu selalu berulang. Dan liturgi sebenarnya sedang menceritakan sebuah narasi. Tentang cerita, tentang siapa Allah, tentang siapa kita, tentang apa peran kita di dalam kerajaan Allah. Liturgi di dalam ibadah kita sedang menceritakan bagaimana kehidupan yang baik itu. Di setiap minggu saudara, liturgi itu sedang membentuk alam bawah sadar kita secara praktek yang berulang bahwa kita ini adalah umat Allah yang jatuh karena dosa, tapi kita ditebus oleh darah Kristus, dan kita bersyukur karena cinta Kristus bagi kita, maka kita memberi diri untuk mendengarkan firman-Nya, pulang dari firman Tuhan kita menyerahkan hidup, memberikan persembahan sebagai bentuk penyerahan diri hidup kita, lalu kita pergi ke dunia untuk menyatakan siapa Kristus di tengah dunia, karena itu kita memohon berkat. Saudara, itu kan seluruh liturgi ibadah kita kan ya, yang saya sebutkan dengan cepat. Tapi saudara, kalau kita betul memaknai itu, bayangkan orang seperti apa kita akan menjadi. Kita terus dibentuk dan menyadari, iya, saya ciptaan Allah yang gagal, tapi dicintai oleh Allah. Dia serahkan Yesus. Dan untuk itu saya terus butuh firman, hidup dalam firman untuk menjadi saksinya. Sampai Kristus datang kedua kali. Saudara, itu counter formation, itu counter narratives. Alih-alih kita dibentuk oleh mall dengan konsumerismenya. Dan bukan cuma mall saudara, ada banyak hal lain yang menarik kita untuk tidak mengejar cinta kepada Allah. Kita justru dibentuk secara pengulangan, subconsciously, untuk menuju kerajaan Allah. Maka refleksinya bagi kita, cepat saja. Yang pertama, mari kita cek pendekatan pemuritan kita. Saudara, apakah pemuritan kita hari ini hanya menekankan aspek kognitif, tapi tidak sampai pada afeksi dan praksisnya? Apakah kita cuma berhenti pada yang penting kamu tahu firman Tuhan ngomong apa titik, atau sampai kita udah mulai menyentuh pada bagaimana firman Tuhan ini relate sama hidupmu. Bagaimana apa perasaanmu ketika mendengar firman Tuhan ini. Apa yang perlu kita ubah, habit seperti apa yang perlu kita bangun. Saudara, sudah sampai mana pemuritan kita. Yang kedua, kerajaan apa yang sedang kita kejar saudara. What kind of kingdom that we seek. Apa berhala yang sedang mempesona hati kita dan mengarahkan cinta kita. Yang ketiga, habit apa yang perlu kita bangun supaya kita makin serupa Kristus. Di saat yang sama, habit seperti apa yang kita perlu buang. Karena ini tidak mendorong kita serupa Kristus. Dan yang keempat, saudara, apakah kita dengan sengaja mengedukasi jemaat untuk memaknai liturgi ibadah kita? Apakah ini hanya yang penting lewat, yang penting ibadah, saya tahu liturginya seperti ini, tapi kita tidak memaknainya. Saudara, apa kita merancang ibadah kita dengan sebaik mungkin, sehingga pelan-pelan kita melatih jemaat untuk tenggelam dalam narasi kerajaan Allah. Saya sudah berikan slide-nya, jadi nanti mohon pengurus, mohon Pak Agus begitu ya, bisa mungkin mengkorelasikannya. Sekian sampai sini materi saya, thank you. Silakan rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Bisa angkat tangan atau? Silakan pada kawan. Sebentar.
Sebenarnya saya mau nanyanya bingung karena terlalu banyak materi Ya, yang I'm sorry. disampaikan. Jadi mungkin bicara tadi tentang pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, kognisi dan afeksi. Ya. Jadi saya pikir memang saya pernah membaca bahwa pikiran sadar kita itu hanya berperan sekitar 12% dari apa yang dikontrol oleh alam bawah sadar kita sebesar 88%, kalau tidak salah angkanya seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang ya di gereja lebih menekankan kepada kognisi. Itu harus kita sadari, ya begitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya alam bawah sadar kita yang 88% tersebut bisa diisi oleh afeksi sehingga itu mempengaruhi dan merubah hidup kita kepada kingdom yang disasar, yang memang menjadi tujuan dari kingdom of God ini. Sementara itu kita punya kompetitor, yaitu adalah kerajaan dunia yang ingin menarik kita dari kingdom of God ini. Sehingga kita saat ini sangat dipengaruhi oleh sosial media. Ya kita sering, kalau buat kita di sini mungkin zamannya YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya, itu mempengaruhi reality kehidupan kita. Yang mempengaruhi kita juga untuk mencoba mendorong ke sana. Ya tapi kadang-kadang kita terpengaruh, kadang tidak. Nah sekarang sebenarnya bagaimana, tadi pertanyaan saya bagaimana mengisi 88% alam bawah sadar tersebut sehingga kita bergerak ke arah yang diharapkan. Baik. Terima kasih. Thank you Pak Darmawan. Kalau dari saya sebenarnya kita sedang melakukan hal yang baik, tapi mungkin kita tidak sadar. Misalnya begini, disiplin untuk saat teduh pribadi. Itu kan habit, betul ya? Kita butuh habit untuk mengarahkan subconscious kita. Jadi habitnya itu harus mengarahkan kita kepada nilai-nilai dari kerajaan Allah ini. Misalnya, waktu di saat teduh, kita sedang mengajak orang gitu ya, entah anak muda, entah anggota tim kelompok kita untuk begini, menghargai waktu bersama Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kerajaan Allah kita akan spend eternity with God. Dan kita sedang melatih diri kita untuk menuju pada realita yang hari ini kita mungkin belum lihat itu, begitu. Nah, makin kita melatih diri kita untuk cocok sama surga, maka ada apa ya? Ada istilahnya apa ya? Kesukaan, begitu mungkin istilahnya ya. Ada sukacita berkomun dengan Tuhan yang dibangun. Kalau saudara pernah mencoba membangun, mengajak anak-anak muda misalnya bersaat teduh, apa keluhan mereka pertama? Misalnya kita ajak, pagi deh, susah bangun kok, ya kan. Malam, kelupaan kok. Kita akan menemukan kesulitan di awal, membangun habit itu sulitnya di awal. Tetapi banyak cerita, ketika mereka berhasil, ayo coba lagi, jangan nyerah, kita paksa begitu di awal, ayo coba lagi, saat teduh begitu ya, contoh ya. Mereka pelan-pelan mulai rutin tanpa disuruh. Kenapa? Udah kebiasa. Dapat manfaatnya enggak? Belum. Sometimes belum. Tapi bangun dulu habitnya. Tapi lama-lama waktu mereka baca rutin firman Tuhan itu dan di dalam waktu saat teduh mereka mulai menikmati. Iya ya, firman Tuhan ngomong ya sama saya ya. Coba saya enggak baca firman Tuhan hari ini. Saya mungkin enggak dapat kekuatan. Besoknya langsung dapat lagi? Enggak. Tapi nanti satu kali dia dapat lagi. Wah, firman Tuhan indah banget ya. Saudara bayangkan kalau habit itu tidak pernah ada. Hidupnya nggak ke arah sana gitu. Hidupnya terus saja ketarik. Maka ketika kita melatih orang di dalam saat teduh, kita sedang memberikan kepada dia sebuah senjata, sebuah counter formation. Tar dulu, daripada lu sosmed banyak-banyak, kenapa lu nggak spend time? Dan saya pikir saudara, saya bukan mendiskriminasi atau menganggap gereja kita jelek, bukan. Tapi kita mungkin bisa belajar begitu. Beberapa orang misalnya dari kalangan karismatik,
entah itu kalau di Jakarta NDC gitu ya, GMS begitu ya. Apa yang mereka lakukan di dalam spiritual formation mereka, di dalam kelompok-kelompok itu? Saudara, mereka sangat gila-gilaan menekankan itu. Sangat galak malah. Misalnya gini, kalau kamu nggak datang kelompok kecil, saya baru dapat info begitu ya. Kalau kamu nggak datang kelompok kecil, di dalam mereka ketemu seminggu sekali, seminggu sekali kelompok kecil, mereka ketemu seminggu sekali. Kalau kamu bolong 2 kali dalam sebulan, nggak boleh pelayanan sama sekali. Kenapa? Karena buat mereka, relationship with God and community itu jadi basis kita bisa melayani. Kalau you nggak punya ini, kalau nggak setia dalam perkara ini, komitmen untuk mencintai Tuhan, mengarahkan hidup untuk Tuhan, jangan pelayanan. Kamu nggak serius kok. Saudara, berani nggak kita kayak begitu? Kalau kamu nggak datang CG, begitu ya, misalnya care group, sungguh-sungguh, kamu nggak menganggap ini penting, jangan pelayanan. Buat apa? Toh kamu gak mencintai Tuhan sungguh-sungguh kok. Kamu gak mau sediain waktu untuk ini. Kamu mencintai dunia lebih daripada mencintai umat Tuhan dan hidup bersama Tuhan. Jadi sebenarnya kita punya senjatanya Pak. Sebenarnya. Tapi mungkin kita kurang tegas gitu. Kita mungkin banyak komprominya. Ya udahlah, bolong saat teduh normal lah. Buat kita saat teduh yang bolong-bolong per hari itu normal. Justru buat orang misalnya orang karismatik, itu nggak normal buat mereka, dan pemimpinnya bisa nyecer mana, dan bahkan bisa ngomelin loh saudara, kadang-kadang ekstrimnya, kamu sungguh cinta nggak sama Tuhan? Ya meskipun agak ekstrim ya, kadang kita juga ekstrim bener sih begitu ya. Tapi lihat bagaimana mereka sangat menekankan habit itu yang dibangun, sehingga jangan heran muncul orang-orang yang militan untuk Tuhan, meskipun di dalam kita harus mengakui pemahaman kadang yang salah ya, begitu ada pemahaman mereka yang belok begitu. Tapi cinta untuk Tuhan, zilnya mereka itu jauh lebih besar dari kita. Mereka bisa bayar harga untuk rela rugi, rela bayarin makan supaya orang-orang mau datang ke kelompok kecil dan bertemu Tuhan begitu. Jadi ya kalau buat saya, kenapa kita tidak mulai dengan yang sudah ada dari kita gitu. Kita kalau nggak salah ada gerakan baca Alkitab Pak ya, Pak Agus ya. Ada kan ya, ada gerakan baca Alkitab. Bagaimana kita menggunakan itu, nggak usah bangun yang baru-baru dulu, menggunakan itu untuk mulai melatih diri kita terbiasa mencintai firman Tuhan. Ini bukan cuma sekedar baca, ini saya sedang ngomong sama Tuhan, saya sedang dengar sama Tuhan. Dan bicara sosial media, waktu level komitmen kita mulai lebih tinggi, kita bisa belajar untuk set aside. Waktu ini saya tidak boleh cek sosial media. Bahkan kita bisa membatasi. Kalau ini habit yang sudah tidak baik dan kita sadar ini habit yang tidak baik, maka kita bisa belajar untuk cut loose. Sorry, saya mungkin harus uninstall begitu sosial media karena itu udah distract saya much more dari Tuhan. So, saya sih mendorong start from apa yang kita punya. Community yang kita punya, yuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena di situ menarik kita mencintai Tuhan, gitu Pak. Oke, ada pertanyaan di lewat slide, bisa kebaca nggak? Oke. Apa yang saya lakukan terhadap teman dekat saya yang mengatur habitnya sesuai. Siapapun yang bertanya, saya tidak punya magic bullet buat saudara, tetapi pertama ini tergantung pada kedekatan saudara dengan teman saudara. Kalau saudara cukup dekat sama dia, menurut saya cara persuasinya bukan menembak atau menuduh mereka menjadikan Alkitab sebagai sebuah peluru begitu ya. Lihat Alkitab, hidupmu beda sama Alkitab begitu. Dia mungkin gak akan senang mendengarnya. Tapi mulailah dari pertanyaan yang lebih berbobot begitu, kalau saudara bisa ngomong sama dia. Berbobot seperti ini maksudnya. Tanyakan pada dia tujuan di balik apa yang ia lakukan. Apa sih tujuannya kamu melakukan ini? Mulailah percakapan dan diskusi dengan dia dan cari tahu motivasi di balik tindakannya. Karena setiap orang, seperti yang tadi kita sudah belajar, pasti punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan kita perlu gali akarnya. Jangan-jangan waktu dia mempunyai habit-habit yang tidak baik, yang tidak sesuai Alkitab, sebenarnya dia punya penyebab yang masuk akal. Entah itu masalah psikologis, masalah trauma, masalah psikologis lainnya, dan dia ingin memuaskan hal itu melalui melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena mungkin ya dilarang, tidak pernah dikasih kesempatan, tidak punya ruang, tidak pernah didengar, maka dia melakukan hal-hal yang melawan. Tapi mulailah dari bertanya
Mulai dari bertanya dan menunjukkan kasih kita kepada dia, I care about you. Motivasi kita bukan untuk menunjukkan bahwa ia salah, motivasi kita kan yang benar adalah kita mengasihinya. Dan kita tahu waktu dia melakukan sebuah habit-habit yang tidak sesuai firman Tuhan, mereka akan jadi orang seperti apa, begitu. Dan kita tidak mau teman kita makin hancur hidupnya. That's why mulai dengan bertanya. Lalu lanjutkan, ketika kita mulai tahu tentang apa motivasinya, tunjukkan bahwa kita care sama dia. Kita understand, I try to understand you, I try to empathy. Di level selanjutnya, waktu kita mulai lebih dekat lagi dan sudah mulai memahami perasaannya, kita mungkin baru bisa mulai bertanya, kira-kira kalau kamu terus lanjut ngelakuin ini, kamu akan jadi orang seperti apa? Apakah ini yang kamu inginkan, betul-betul kamu inginkan? Atau sebenarnya ada hal lain yang kamu inginkan tapi salah, jadinya melakukan habit seperti ini. Jadi kita bisa mulai step by step, tapi lagi kalau saudara sudah betul-betul dekat sama temanmu, kamu mungkin bisa lebih to the point. Kalau kamu dekat ya, kamu dekat lebih to the point aja. Lu kenapa sih mau lakuin ini gitu ya? Lu nyari apa sih? So itu tergantung. Tapi saya mengusulkan start from questions. Bukan dengan penghakiman, lu salah begitu. Start from questions and empathy. Tunjukkan bahwa kita mencintai dan mengasihinya. Dan baru kita mulai nanti mempertanyakan argumen-argumennya. Dan kalau bisa saudara kita juga perlu equip diri. Supaya waktu dia mengajukan pertanyaan kembali kepada kita bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan. Thank you. Semoga menjawab. Oke, good questions yang paling atas. Ini tantangan dan mungkin seringkali ada orang-orang yang berkata begini, ibadah itu bukan ritual tapi spiritual. Pernah dengar istilah itu? It's not ritual, it's spiritual. Saudara, saya kurang setuju. Kenapa? Karena ibadah itu ada ritusnya. Kata ritus atau ritual sebenarnya ambil dari kata rute. Rute itu kalau misalnya kita mau ke tempat kerja atau kita mau ke gereja, kita pasti punya jalan yang selalu kita lewati, betul? Dan itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah yang kita terus lakukan secara berulang. Nah, begitu juga dengan ibadah. Sebenarnya ibadah kita kan mengulang ya, repetisi. Secara liturgi, tapi tema khotbah apa lagu kan kita ada beda. Nah, memang kita bisa jatuh di dalam jebakan menjadi hanya melakukan rutinitas yang tanpa makna. Itu sebabnya makanya saudara saya berkata tadi, pikiran bukan tidak penting, kita harus belajar. Exactly. Kenapa? Karena waktu kita belajar, kita bisa menghayati pelan-pelan apa yang sedang kita lakukan secara berulang. Dan usul saya, kehilangan makna di dalam ritus atau di dalam ritual itu biasa terkait dengan dua hal. Kita tuh biasa kehilangan makna, kehilangan keindahan itu biasa karena dua hal. Pertama, kita terlalu sibuk sampai kita pikirannya nggak sempat rest, kita sibuk benar-benar sibuk sampai kita nggak bisa memaknai. Yang kedua, kita terlalu cepat. Kita terlalu cepat. Pikirannya tuh nggak bisa direm gitu loh. Sat, pikir jalan terus begitu. Terlalu cepat, nggak bisa rest. Kalau salah satu dari antara itu yang kita alami, wajah kita gagal memaknai rutinitas kita. Saudara, saya di saat itu di kampus banyak bunga gitu yang bagus-bagus, kadang bermekaran begitu. Waktu saya di midterm, deket-deket deadline mau kumpulin tugas begitu, tugas akhir, jalan saya makin cepat, mata saya cuma tertuju pada perpus dan saya bergerak secepat mungkin. Saya tidak melihat keindahan bunga-bunga itu. Kenapa? Under pressure, mesti cepat. Setelah tugas selesai, saya balik lewat rute yang sama. Lalu saya melihat, wah, bagus sekali bunganya. Saudara, saya sudah lihat sebenarnya, tapi saya nggak lihat keindahannya. Hanya ketika saya mulai melambat, saya mulai bisa memaknai, wah, nggak kelewat gitu, itu ada bunga yang indah. Soalnya mungkin masalah kita di tengah konteks kota, di tengah konteks sosial media, itu sedang membentuk kita menjadi orang yang sangat cepat. Perhatikan story Instagram, maksimal berapa lama? 1 minute. 1 minute paling lama. Mungkin sekarang udah di-upgrade dikit, tapi gak lebih biasanya dari 1 menit. Habis itu kita ngapain? Set, ganti lagi. Fokus spend time kita udah hilang, mulai makin menipis. Konsentrasi kita gampang ke distraksi. Kenapa? Kita dididik menjadi makin cepat. Cobalah melambat. Saya berhasil enggak? Enggak juga saudara. Karena susah.
Saudara, kalau hari ini saya bikin AWG, ayo kita silent, ngobrol sama Tuhan 5 menit. Sanggup? Jangan buka Alkitab, jangan buka HP, tutup matamu, diam saja bersama Tuhan, nikmati kehadirannya di sini. Mau coba praktek 5 menit? Siapa yang udah pikir gelisah nih gue begitu? Siapa udah mulai goyang-goyang badannya? Mengapa? Mengapa? Karena kita nggak biasa melambat, saudara. Kalau kita biasa melambat, 1 jam itu nggak cukup untuk alone with God. Sejujurnya, indah sekali ya waktu sama Tuhan itu. Tapi kenapa hari ini kita 5 menit aja gelisah? Kita terbiasa cepat. Dan itu yang membuat kita gagal memaknai rutinitas kita. Kira-kira begitu jawabannya. Oke. Apa kita perlu very picky in choosing friends? Friends juga mempengaruhi habit kita, bukan? Exactly. Apalagi kalau misalnya usia kita di usia pemuda begitu. Karena pembentukan karakter kita, pengaruh yang paling besar itu bukan lagi orang tua, tetapi teman. Bahkan tidak teman itu mengalahkan pastor. Jadi Pak Agus kalau ngomong sama pemuda mungkin belum tentu didengar gitu ya. Karena mereka lebih dengar sama teman-temannya, Pak. Apa kita perlu very picky? Well, itu tergantung lagi-lagi dengan kepribadian kita. Karena begini, yang tahu siapa kita, betapa mudahnya kita dipengaruhi atau kita sudah punya prinsip yang teguh sehingga kita tidak dipengaruhi, itu kita. Dan kalau kita cukup yakin bahwa kita memegang prinsip yang oke, begitu ya, dan kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, maka kita bisa memperluas lingkaran pergaulan kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita lemah dan kita sangat dipengaruhi oleh orang lain, maka kita mulai harus lebih ketat di awal. Sampai kita punya membentuk sebuah habit, sebuah kebiasaan yang baik dulu buat kita, bahwa nanti pelan-pelan kita mulai memperluas dan kita mulai bisa pasang boundaries. Sorry, untuk hal ini gue nggak bisa ikut begitu ya. Misalnya kita sudah bisa berkata misalnya, sorry I'm not smoking begitu. Bukan karena cigarette itu mahal begitu, tapi kayak saya tahu Tuhan tidak menyenangi saya untuk merokok begitu. Maka sampai titik kita belum bisa memutuskan prinsip itu, maka kita bijaknya adalah untuk menahan diri. Boleh nggak sih temenan? Boleh. Tapi jangan sampai itu influencing us gitu. Dan itu masalah kita yang tahu deh jadinya. Oke, saya melihat reaksi-reaksi saudara ada yang wah begitu. Pertanyaan yang mana? Let me know. Yang mana? Yang nomor 1, 2 atau 3? Yang interesting yang mana? Saya gak ada like-nya ya. Jadi semua sama-sama 0. Benar ya, semua sama-sama 0. Yang mana tuh? Number 3, yang paling bawah. Bagaimana cara mencari cinta atau hasrat dalam diri kita jika kita merasa hidup kita monoton? Oke. Saudara, kita punya fase hidup. Kita punya fase hidup. Ada fase-fase di mana kita seperti searching. Wah, mau explore banyak. Tapi satu titik, kita mulai merasa begini. Sudahlah, sudah capek. Udah settle gitu. Udahlah gak usah aneh-aneh, saya sudah pengen tenang-tenang saja. Itu fase hidup. Ada masanya seperti itu. Biasanya the older we get, kita mulai maunya makin settle. Makin maunya di rumah, bisa begitu ya. Maunya ya udah yang hidup yang tenang, gak mau coba-coba yang aneh-aneh, mau jangan aneh-aneh gitu. Tapi saudara, kalau kita bisa menyadari bahwa kita monoton, hidup kita monoton, berarti kan there is something wrong. Betul gak sih? Kalau kita udah berasa bahwa ini hidup membosankan, berarti kan masih ada jiwa yang jiwa di dalam diri kita yang menyala dan mengatakan kayaknya ada yang kurang pas ini. Nah, saya masih mau bertanya-tanya, apa yang saudara maksud dengan mencari cinta atau hasrat? Bukan mencari pasangan baru kan ya, mencari cinta. No, I don't think so. Bukan itu kayaknya alasannya, arah pertanyaannya. Tapi apa yang dimaksud mencari cinta atau hasrat? Karena every one of us are lover. Setiap kita pasti punya hasrat. Cuma pertanyaannya hasrat kepada apa? Jangan-jangan kalau kita sudah merasa hidup monoton, maka cinta atau hasrat kita sepertinya sudah berhenti pada sebuah kingdom yang kita rasa kita sudah miliki, kita sudah capai. Nangkap gak poinnya? Kalau kita sudah merasa udah nggak berasa ada cinta lagi, hidup udah monoton, jangan-jangan kita sudah di titik yang kita impikan justru gitu. That's my kingdom and I already got it.
ya udah monoton karena saya udah dapat, saya gak punya tujuan lain. Dan iya mungkin. Dan menurut saya waktu kita mulai sadar bahwa kita sudah monoton begitu, maka ada something wrong, alarm yang menyala dalam kepala kita bahwa this is not enough. Apa yang kita punya, kingdom yang kita pikir sudah kita capai ini ternyata not enough untuk membuat saya cukup puas. Makanya kita mulai monoton, merasa mulai bosan. Maka jangan-jangan yang kita kejar itu bukan kerajaan Allah. Jangan-jangan bukan kerajaan Allah. Karena kalau kita betul mengejar kerajaan Allah, kita tidak akan menemukan perwujudan sempurnanya di tengah dunia ini. Kita pasti punya longingnya. Kita pasti punya sebuah kerinduan untuk oke, ini belum. Saya harus melakukan sesuatu untuk berperan dalam kerajaan Allah ini. Tuhan mengizinkan saya masih hidup hari ini. Pasti untuk melakukan sesuatu berkontribusi terhadap kerajaan Allah. Dan saya harus longing ke sana. Longing bukan cuma mencintai, menginginkan, mengagumi, tetapi menanyakan, Tuhan, peran saya apa di dalam kerajaan Allah? Shalom seperti apa yang saya harus hadirkan di tengah dunia? Bagaimana orang semakin banyak mencicipi kasih Allah melalui kehidupan saya? So, monoton adalah alarm yang baik, saudara, untuk menyadarkan kita bahwa mungkin titik yang sedang kita pijak itu bukan kerajaan yang mampu memuaskan kita. Ada kerajaan lain yang lebih memuaskan, yaitu kerajaan Allah. Kembalilah mengarah ke sana. Dan bagaimana kita tahu gambaran kerajaan Allah itu yang digambarkan? Read your Bible. Perhatikanlah apa yang Alkitab nyatakan tentang kerajaan itu. Dan temukanlah peran saudara di dalam kerajaan Allah itu. I hope ini menjawab. Oke. Mungkin kita udah aja ya, udah waktunya. Cukup ya? Oke, thank you. Pertanyaan yang masih ada nanti kita coba mungkin Pak Budi mungkin bisa jawabin, nanti kita kirim deh. Sure, ya habis ini mau ngomong lagi ya oke begitu ya, saya masih di sini. Bisa nggak pulang-pulang nih. Betul. Ya mungkin ya kita terima kasih untuk sesi untuk hari ini. Nanti mungkin minta tolong yang pertanyaan yang belum dijawab nanti kita simpen, kita dalam kesempatan mungkin Pak Budi bisa kasih jawabannya dan kita share jawabannya juga. Jangan lupa minggu depan kita masih ada satu sesi lagi bersama Pak Budi lagi juga. Jadi topiknya mungkin agak beda, why bad things happen. Ya, jadi kita jangan lupa minggu depan jam 4 juga yang sama seminar berlanjut kembali. Nah kita ada tambahan Pak Agus, oke. Kalau nggak ada tambahan, mari kita tutup dalam doa. Bapak surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas apa yang Pak Budi telah paparkan pada hari ini Tuhan. Biarlah yang kami terima kita bisa gunakan untuk melihat habit yang kita punya pada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah kami bisa melihat apakah habit kami ini menuju kerajaan duniawi dan apakah habit kami yang kami punya sekarang ini menuju kerajaan Allah Tuhan. Dan jikalau kerajaan duniawi yang kami desire, Tuhan bawa kami kembali, riset kami kembali, dan bentuk kami kembali, dan latih kami kembali supaya mempunyai habit untuk menuju kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu ini. Berkati kegiatan kami dalam sisa hari ini dan juga seminggu ke depan. Biarlah Tuhan kami hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi cahaya untuk kerajaan surgamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih semua. Ya, selamat hari ini. Jangan lupa ada refreshment di sebelah kiri saya. Ya, menikmati sedikit snack kecil.